Justru bukan bapak pelit sama beramal, makin kenceng amalannya. Itu obat mujarab, Pak. Saya mau cerita real story. Real story. Teman di Bogor, Pak. Begini ceritanya. Kayaknya saya nggak cukup nih ngomong di sini, nggak apa-apa ya. Cerita sebentar ya. Cerita sedikit ini, masya Allah. Ini true story. Ceritanya, orang itu pengusaha, bangkrut, punya hutang, Pak, 20 M. Bukan ember, miliar, 20 miliar. Hutangnya 20 miliar. Semua asetnya sudah habis, hartanya sudah habis. Yang tersisa hanya 1 unit mobil Kijang Innova. Yang 2015 mungkin saya nggak tahu tahunnya berapa ya. Tersisa tinggal 1 unit mobil, yang lain sudah habis semuanya. Dia bingung bagaimana caranya untuk menyelesaikan 20 miliar. Aset semua sudah habis, tinggal 1 mobil yang harganya mungkin 200 jutaan begitu secondnya. Pusing dia. Akhirnya dibawa sama teman saya menghadap seorang ulama. Pak Kiai, disampaikan masalahnya. Ini saya tinggal 1 nih aset saya, bagaimana Pak Kiai? Hutang saya 20 miliar. Apa jawaban Kiai tersebut? Jual mobil Anda, infakkan semuanya untuk pondok pesantren dan panti asuhan di sekeliling Bogor ini. Serius Pak Kiai? Ya serius. Ya udahlah, mau apa lagi lah, nating tulus ya. Udah nggak ada harapan lagi ya. Tinggal aset 1 mobil itu 20 M, jauh, nggak mungkin ngejar. Ya sudah, diturutilah kata-kata Kiai, dijual sama teman saya yang punya showroom. Dia cerita sama saya begitu. Dijual laku 200 juta. Dibawa 200 juta hasil penjualan mobil ke hadapan Kiai. Ini Pak Kiai, saya ambil 5 juta aja. Saya mau keluar kota. Saya mau pokoknya keluar kota lah, mau jauh dari sini begitu ya, untuk mencari penghidupan atau gimana kesempatan yang lain gitu ya Pak ya. Minta 5 juta, saya mau beli tiket, saya mau keluar kota. Dikasih 195 juta sama Pak Kiai, disebar ke seluruh pondok di sekitar Bogor dan pondok yatim, Pak. 5 juta bismillah sudah jalan ke bandara dengan langkah gontai, udah nggak hopeless lah, nggak ada harapan ya. Tapi dia yakin bahwa uang yang dia infakkan itu akan segera Allah balas gitu. Dia yakin aja, yakin, nggak tahu lah, pokoknya saya yakin. Sampai di bandara dia masih stres gitu, saya mau kemana, nggak tahu mau kemana dia. Pokoknya ada uang 5 juta, beli tiketnya, belum beli tiket, nggak tahu mau kemana. Lontang lantung di bandara, nggak pakai nunggu lama Pak, Allah menepati janjinya. Nggak pakai nunggu lama, dia akhirnya qadarullah bertemu dengan sahabatnya di bandara. Assalamualaikum bro, ente kemana aja? Aneh keliling-keliling cari ente nih, nggak ketemu. Ketemu di bandara. Mau kemana? Mau keluar kota, mau kemana? Nggak tahu katanya. Lah kok bisa begitu ya nih, disebutkan lah kisah cerita. Oh begitu, ya udahlah bro. Ini begini ceritanya nih. Aneh ini punya peternakan sapi, ya lumayan maju lah. Sekarang ada tugas ke luar negeri yang nggak bisa ditinggalin. Aneh nggak percaya sama orang. Aneh udah kenal ente udah lama nih. Ente orang udah pada percaya, amanah. Ya, aneh nitip nih peternakan sapi, tolong dikelola. Serius bro? Iya serius bener, aneh ke luar negeri. Akhirnya dititipkanlah peternakan sapi itu. Dia kelola Pak, yang punyanya di luar negeri. Dia kelola karena orangnya amanah, jujur dan ulet Pak. Masya Allah, makin untung, makin besar. Akhirnya pelan-pelan dia mampu mencicil hutangnya yang 20 miliar sampai selesai. Dan pemilik peternakan sapi itu belum pulang-pulang Pak, masih di luar negeri keenakan. Ya, setelah utangnya selesai, ya dia nabung ngumpulin duit, dia telepon tuh temannya, bro, ente nih kayaknya udah nggak niat punya peternakan ya, keasikan di luar negeri. Ya udah deh, aneh beli gimana? Ya udah ente belilah kalau ente mampu. Ya udah, dia beli Pak, mencicil, sekarang sudah selesai. Peternakan sapi itu menjadi peternakan terbesar di Jawa Barat. Real story Pak, nggak ngarang ini. Ya, apa itu? Kalau kita infak dalam keadaan sempit dengan keyakinan yang full Pak, jadi Pak, masalahnya kita sering nggak yakin. Masa iya sih begitu kan kita ya. Padahal innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tuh nggak pernah ingkar janji Pak. Gitu ya. Masya Allah ya, fisarra'i wad-dharra'i, dicoba. Jadi antum semua yang sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, yang jomblo ya,
Jomblo sini banyak saya lihat ya. Banyak jomblo di sini, ya kencangin sedekahnya. Saya sering ditanya, "Ustadz, gimana cara dapat istri yang cantik, soleh sebagainya?" Kencangin sedekah, saya bilang. Ya, sedekah ini masya Allah dikencengin tapi sambil pakai yakin bahwa Allah akan segera menggantinya dengan yang terbaik. Ya, jadi yang mau dapatin jodoh, dapatin kerjaan, mau sedang buka